Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita akan merenungkan Kejadian pasal 25. Sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini dan kembali kami datang kepadamu memohon pertolonganmu bila sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita dengarkan Kejadian pasal 25. Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Yoksan memperanakkan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Eldaah. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka, masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak, anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam gua Makpela, di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbeel, Mibsam, Misima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Havila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya
dan ia berkata, Jika demikian halnya, mengapa aku hidup? dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. sahut Esau, Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? kata Yakub, Bersumpahlah dahulu kepadaku. maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara, dari Kejadian pasal 25 ini, kita tahu bahwa Abraham ternyata memiliki beberapa gundik dan memiliki anak-anak dari mereka. Tetapi Abraham membedakan Ishak dari putra-putranya yang lain. Ia memberi mereka banyak hadiah, tetapi hanya kepada Ishak yang dijadikan ahli warisnya. Demikianlah Tuhan juga memberi hal-hal yang baik kepada semua orang, tetapi hanya kepada mereka yang dijadikan anak-anaknya melalui iman kepada Kristus, yang akan mendapatkan ahli waris tanah perjanjian yang kekal. Setelah Abraham meninggal pada usia 175 tahun, kini pusat perhatian beralih dari Abraham kepada Ishak. Ishak dan Ismail bersama-sama berkabung atas kematian Abraham, ayah mereka. Saudara, semua orang dapat berduka, baik orang yang dipilih Allah maupun yang tidak dipilih Allah. Tetapi duka cita mereka yang tidak dipilih tidak memiliki pengharapan, sebab harapan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ishak hidup sebagai yatim piatu, tetapi Allah memegang janjinya dan ia memberkati Ishak. Ketika Ishak berumur 40 tahun, ia menikah dengan Ribka, dan selama 20 tahun mereka menantikan kehadiran seorang anak yang tidak kunjung datang. Ini yang menarik, saudara. Walaupun dikatakan bahwa Tuhan memberkati Ishak dalam segala sesuatu, tetapi bukan berarti hidup Ishak bebas dari pergumulan. Bahkan hal yang paling diinginkannya, yaitu keturunan, itu tidak didapatkan dengan segera. Demikian juga mungkin hal ini saudara alami.
Tapi mari kita perhatikan dalam kisah ini. Kita melihat bahwa Tuhan setia pada janjinya. Ishak percaya pada janji Tuhan yang sudah menjanjikan kepada Abraham keturunannya akan banyak seperti pasir di laut dan bintang di langit, dalam Kejadian 15 ayat 5. Lalu apa yang dilakukan Ishak? Ia mendoakan istrinya yang mandul. Doa yang benar itu dilandaskan pada firman Tuhan dengan tujuan untuk memenuhi maksud-maksud Tuhan. Akhirnya Tuhan memberi mereka keturunan, bahkan 2 anak laki-laki sekaligus, yaitu Esau dan Yakub. Allah menyatakan kepada mereka bahwa anak yang lebih muda, yaitu Yakub, yang akan meneruskan garis keturunan Mesias. Ishak seorang ayah, pergumulan panjangnya kini telah terjawab. Namun pergumulan itu akan terus tetap ada. 2 anak yang dilahirkan oleh Ribka ini saling berlawanan. Bahkan Ishak ternyata lebih mengasihi Esau ketimbang Yakub. Esau menggambarkan orang-orang duniawi yang penuh nafsu, yang memandang remeh hal-hal yang sangat penting. Saudara, dari kisah ini kita percaya bahwa dalam segala kelemahan kita, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ini yang menjadikan kekuatan dan pengharapan kita untuk tetap kuat dalam menjalani hidup kita sebagai orang percaya dalam dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.